Ucapannya, beliau mengingatkan ketika dibacakan qasidah syair-syair yang di situ terdapat pujian-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan bahwa sesungguhnya perantara yang besar, perantara yang agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat bahwa mereka orang-orang kufar menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka itu adalah menyembah. La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa sesungguhnya kita ini orang-orang kufar tidak menyembah berhala-berhala tersebut kecuali supaya mendekatkan kita kepada Allah. Kesalahan mereka adalah itu, menjadikan ada sesuatu yang lain sebagai sesembahan, sehingga itu tidak diakui oleh Allah. Dan dalam syariat kita itu juga mengenal perantara untuk sampai kepada Allah. Perantaranya siapa? Perantaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, bagaimana kok kita seperti orang kufar? Ya, Anda lihat dulu lah. Kita ini makhluk kan nggak dapat wahyu tiap orang. Apa tiap orang dapat wahyu? Untuk kenal adanya Allah. Kita ini mengenal, oh ternyata ada Allah. Dari mana itu kita kenal? Lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada satu orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini orang mampu untuk diajak mendekat kepada Allah, sehingga orang tersebut dipilihnya oleh Allah yang tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mau memberitahukan kepada kita bahwa adanya Allah itu melalui perantara. Perantaranya siapa? Perantaranya malaikat Jibril. Perantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan kepada kita, ada Allah loh, ada Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Loh, dari mana kita tahunya? Ya dari Rasul. Sudah selesai, nggak ada yang lain. Perantaranya untuk tahu Allah itu adalah Allah memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah menjadi kewajaran bahwa Islam syariat itu ada perantara, dan perantaranya adalah Rasulullah. Yang terutama, yang paling besar adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kan kemudian disebutkan bahwa Allah telah mengikatkan cintanya Allah dengan cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Rasul, kalau kalian ini cinta sama Allah, maka ikutilah aku, yaitu perantara tadi. Perantaranya siapa? Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya kalian bakal dicintai oleh Allah. Kalau ngikuti Rasul, hasilnya dicintai oleh Allah. Loh, kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang dicintai oleh Allah, sehingga yang ikuti Rasul juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ya, paket satu, jangan dipisah-pisahin. Jangan dikatakan saya pokoknya sama Allah saja lah, sama Rasul ikut, tapi cintanya itu cuma sama Allah. Khawatirnya nanti syirik. Siapa yang bilang kita ini kenalnya Allah melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti memang Allah jadikan perantara itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tentunya suatu hal yang diperbolehkan dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat inginkan adalah seseorang bertawasul kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mintanya kepada Allah, tawasulnya lewat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti kelak di yaumil qiyamah memang perantaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang lain.
nggak ada yang lain. Coba cari yang lain. Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keadaan, coba cari yang lain. Datang sama Nabi Adam, datang sama Nabi Nuh, datang sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Musa, sama Nabi Isa. Mereka nggak mampu kok untuk jadi perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan nafsi nafsi, wa diriku sendiri, jangan kalian ikut-ikut sudah. Saya nggak mampu untuk datang sama Allah. Tapi anehnya akhirnya ketika datang sama Rasul, maka Rasul mengatakan analah. Ya memang perantaranya harus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia semuanya lewatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akhirat pun sesuatu keadaan yang sangat dahsyat di hari akhirat, di mana Allah itu marah, tidak pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak pernah marah setelahnya seperti itu. Selesainya lewat siapa? Selesainya lewatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urusan yang paling dahsyat, paling besar kelak nanti di yaumil qiyamah, buka pintunya lewatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lagi ada masalah, lewatin pintunya saja, selesai. Anda tidak usah susah-susah. Lewatin pintunya saja. Lawang perkara yang dahsyat itu nanti di hari kiamat, ya lewatnya Rasul bisa selesai. Ketika Rasul sujud kepada Allah, Allah langsung mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa'tu syafa'. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diinginkan untuk terlalu lama-lama sujud. Irfa' ra'sak, ayo angkat kepala kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta apa saja kamu akan dikasih. Padahal Allah lagi marah ini. Ini lagi marah-marahnya dengan makhluk, tapi karena yang datang itu adalah orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka selesai permasalahan. Jadi kalau kita lagi ada masalah, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, datang sama Rasul. Bisa selesai semuanya lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca shalawat, ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan, perbuatan, apa saja yang dilakukan, keadaan seseorang, semuanya ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dibuka itu semua permasalahan-permasalahan kita diselesaikan, dan memang lewatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya keluarga susah, lewatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita punya keadaan perekonomian susah, lewatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita punya apapun masalah-masalah duniawi kita, selesaikan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang selalu bertawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selalu mendapatkan kemuliaan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal